Selamat malam dan selamat bergabung dalam ibadah keluarga Jemaat Bahtera Kasih Makassar, yang mana pemberitaan firman dalam ibadah saat ini adalah Ibu Pendeta Dina Paembonan. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah saat ini. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita menghadap Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 454 ayat 1 dan 2, indahnya saat yang teduh. Saat yang teduh menghadap takhta Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar. Jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, saat ini kami selaku umat-Mu datang dan bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah keluarga saat ini. Kami bersama dengan keluarga-keluarga yang beribadah dari rumah masing-masing menyatukan hati kami untuk dijumpai oleh-Mu ya Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami saat ini dan berkenanlah atas ibadah kami ini ya Tuhan, sehingga hanya nama-Mu yang semakin ditinggikan melalui kehidupan kami, keluarga kami, dan orang-orang yang kami kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Silakan duduk. Ibu Bapa yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita membaca Mazmur 119 ayat 57 sampai 61 secara berbalasan. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu.
Tali-tali orang-orang fasik membelit aku. Tetapi Taurat-Mu tidak kulupakan. Kita memuji dan memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 454, baitnya yang ketiga, indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh, penampung permohonanku kepada Yang Maha Benar, yang bersedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Tetapi mari kita terlebih dahulu berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam sepanjang hari kehidupan kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami datang sujud menyembah Engkau ya Bapa. Dan kami mengucap syukur atas tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya di dalam keseharian kami. Kami boleh beraktivitas oleh karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan pada saat ini kami juga mengucap syukur karena Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah bersama-sama. Saudara-saudara kami yang siap di rumah masing-masing dan majelis, dan juga saudara-saudara yang lain yang ada di gereja, mari Tuhan menyertai kami. Apa yang akan kami baca dan kami renungkan bersama Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kami, memberikan kemampuan kepada kami untuk mengerti firman yang akan kami baca dan yang akan kami renungkan, yang akan kami pelajari pada malam hari ini. Kami percaya Roh Kudus Allah hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa syukur serta permohonan kami Bapa. Dengarkanlah doa kami. Amin. Mari berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang dibacakan dari surat Roma pasal 8. Surat Roma pasal 8 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11 yang menyatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, saat ini, malam ini, kita patut bersyukur kepada Allah. Oleh karena kasih-Nya, Dia masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah keluarga pada malam hari ini. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, seperti dikatakan, kita akan bersyukur. Karena jika bukan Allah yang menyertai kita, yang memberikan kesempatan kepada kita, maka kita tidak bisa hadir seperti pada saat ini. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat bacaan-bacaan dalam minggu-minggu beberapa hari yang lalu, maka pembacaan perenungan yang kita baca bersama-sama atau yang kita renungkan diambil dari kitab Roma. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebelumnya kita masuk dalam renungan, kita akan memahami siapakah yang mendirikan jemaat yang ada di kota Roma. Yang jelas dikatakan bukan Rasul Paulus, karena Paulus tidak pernah menginjili di Roma. Paulus pernah ke Roma, ke kota Roma, justru untuk menghadap kaisar dan juga untuk membela perkaranya. Tetapi kita melihat pada malam hari ini dari kitab Roma itu jelas bahwa Rasul Paulus yang menulis surat untuk jemaat yang ada di Roma. Karena Paulus melihat bahwa sangat perlu mengirimkan surat kepada jemaat di Roma, di mana jemaat di Roma menghadapi suatu pergumulan yang berat. Oleh karena itu, Rasul Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Roma sebagai surat penggembalaan atau surat pengajaran kepada jemaat di Roma yang sedang dikatakan di dalam pergumulan yang sangat berat. Apa yang digumuli oleh jemaat yang ada di Roma, tentunya kita tahu tentang siapa itu Kristus dan siapa yang akan menyelamatkan mereka dari kehidupan yang masih menghadapi ajaran-ajaran sesat yang ada di sana. Oleh karena itu, Rasul Paulus dalam suratnya, ia benar-benar mengajarkan atau menggembalakan jemaat yang ada di sana bahwa Yesus memang benar-benar telah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah jaminan keselamatan yang diperoleh oleh kita semua dan ajaran Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Jadi Rasul Paulus menjelaskan bahwa keselamatan yang diperoleh oleh jemaat-jemaat di sana dan kita semua bukanlah usaha kita sendiri, bukanlah kebaikan kita sendiri, dan bukanlah perbuatan yang baik sehingga mereka atau kita diselamatkan. Tetapi dikatakan renungan-renungan yang lalu bahwa keselamatan itu diberikan secara percuma bagi umat manusia, karena manusia memang tidak bisa
menyelamatkan dirinya sendiri, karena manusia adalah manusia yang ternoda dan darah manusia darah yang tidak suci. Karena itu di sini Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa Rasul Paulus mengajarkan bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan, dan dikatakan keselamatan itu diberikan percuma kepada umat manusia seperti kita pada saat ini. Dan juga keselamatan itu kita diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus, Putra tunggalnya di kayu salib. Nah, kita melihat faktanya Yesus benar-benar kebenarannya. Dan di sini Rasul Paulus telah menjumpai, atau Yesus telah menjumpai Rasul Paulus ketika dalam perjalanannya ke Damsyik, dalam Kisah Rasul 9 ayat 3-6. Dan melalui beberapa tahap yang dilalui oleh Saulus. Habis pada saat itu dia tidak melihat, matanya buta beberapa hari, dan sesudah itu dia dibaptis oleh majelis yang ada di sana. Sehingga Rasul Paulus di sini meyakini benar-benar bahwa Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan dirinya. Dan di sanalah Rasul Paulus bertobat, bahkan ia menjadi penginjil dan dia bersiap sedia memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Karena itu dari pengalaman Rasul Paulus, dia mengajarkan jemaat di Roma bahwa keselamatan yang diperoleh oleh Rasul Paulus semata-mata karena Allah mengasihi dia dan tidak membiarkan dia menganiaya orang-orang yang ada di Damsyik. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, dalam surat inilah yang dikirim kepada jemaat di Roma, bahwa mereka percaya dan meyakini bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus, seperti yang dikatakan di dalam pasal 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Dan apabila kita senantiasa berada di dalam Yesus Kristus, dekat dengan Yesus Kristus, bahkan percaya kepada Yesus Kristus, maka dikatakan Roh Allah selalu bersama-sama dengan kita. Dan Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari Kristus, dari hukum dosa dan hukum Taurat. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara, kesimpulannya bahwa ketika kita berada sudah menjadi milik Yesus Kristus, jelas bahwa Roh Kudus Allah selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Roh Kudus Allah yang memimpin kita melakukan segala sesuatu. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara, tema bacaan kita dikatakan bahwa tanda seseorang milik Kristus. Apakah tanda seseorang itu? Apakah tanda bagi kita bahwa kita adalah milik Kristus? Tentunya ada banyak tanda bagi kita bahwa kita adalah milik Kristus. Dan ketika kita menjadi milik Yesus Kristus, tentunya dikatakan bahwa kita akan berbeda dengan orang-orang dunia dan orang-orang yang sudah menjadi milik Kristus. Dan karena kita dikatakan kita adalah anak-anak Allah, anak-anak surgawi, walaupun pada saat ini kita masih berada di dalam dunia ini. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin contohnya begini, kita punya anak.
tentunya kehidupan anak-anak kita pasti mengikuti orang tuanya. Kalau orang tuanya baik, maka anak-anaknya itu sangat baik juga. Dan anak-anak itu dikenal oleh orang lain bahwa itu anak si A atau si B karena melihat perilaku anak-anak kita atau karakter anak-anak kita. Nah, terlebih-lebih kita yang dikatakan anak Allah sudah menjadi milik Allah. Kita juga pasti ada tanda bahwa kita adalah milik Kristus. Dan ini pertanyaannya bagi kita. Banyak orang, apakah orang itu sudah lama kenal Kristus ataukah baru? Kita melihat dari karakter mereka, bagaimana mereka menanggapi atau menyembah kepada Yesus Kristus. Dan biasanya ada suara-suara demikian bahwa orang itu belum lahir baru. Namun juga walaupun kita sudah lama mengenal Kristus, tetapi kehidupan kita tidak memancarkan kasih Yesus Kristus, tidak ada tanda-tanda atau tidak ada tanda kita sebagai milik Yesus Kristus. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, tanda ini kita sebagai pengikut Yesus Kristus menjadi milik Allah sangatlah penting, menandakan suatu kepastian bahwa kebenaran keyakinan yang kita yakini adalah benar dan kita aminkan itu kebenaran yang kita yakini dalam hidup ini. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, tanpa tanda dan keyakinan bahwa kita telah menjadi milik Kristus, kita akan menjadi bagaimana kalau kita belum menyerahkan diri untuk Kristus? Bagaimana perasaan kita? Tentunya kita tidak tenang. Saya ini siapa? Apakah berasal atau mengikuti keadaan dunia ini? Atau apakah saya milik Kristus? Melakukan hal-hal yang benar. Karena itu tentunya kita sebagai milik Tuhan, kita dipanggil untuk mengikut Yesus Kristus dan menjadi milik Yesus Kristus. Pertama-tama kita melihat 12 murid yang dipanggil oleh Yesus Kristus pada saat itu. Jadi mereka adalah murid-murid yang melayani orang-orang yang ada di sekitarnya, murid-murid yang memberikan kesembuhan bagi orang yang sakit dan yang ada dalam kelemahan, sehingga mereka membawa nama Yesus Kristus. Nah, itu adalah tanda milik Yesus Kristus. Tetapi banyak orang sekarang melakukan atau melayani, tetapi kadang-kadang bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi kita melihat mereka bahwa mereka mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Tetapi apa yang dilakukannya? Pelayanan yang dilakukannya kadang-kadang untuk dirinya sendiri, untuk namanya sendiri, supaya dikenal oleh orang bahwa orang itu bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Berikutnya, tanda menjadi bukti bahwa kita telah menjadi milik Yesus Kristus adalah apabila kita sudah menyerahkan diri kita, anak-anak kita dibaptis. Dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan baptisan itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, adalah tanda atau meterai bahwa kita telah menjadi milik Yesus Kristus. Nah, bagaimana kalau orang yang belum dibaptis, apakah dia belum menjadi milik Kristus? Mungkin saja ada yang belum dibaptis karena dia tidak tahu, tidak ada yang mengajarkannya bahwa kita harus dibaptis
sebagai tanda dan meterai bahwa kita adalah milik Yesus Kristus? Nah, firman Tuhan mengatakan kita sebagai orang percaya milik Kristus. Galatia 5 ayat 24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itu diingatkan kepada kita. Barang siapa yang sudah menjadi milik Yesus Kristus. Tentunya yang sudah dikatakan kita harus berbeda dengan orang-orang dunia, bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kita yang menjadi milik Yesus Kristus, kita akan menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan segala keinginan kita. Keinginan kita kadang-kadang adalah keinginan duniawi, dan hawa nafsu kita kadang-kadang membawa kita, menjerumuskan kita ke dalam dosa. Karena itu ketika menjadi milik Yesus Kristus, semua itu dijauhkan daripada kita. Karena hal demikian adalah kekejian bagi Allah. Allah tidak berkenan jikalau miliknya selalu melakukan hal-hal yang tidak benar. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma tentunya juga disampaikan menjadi pengajaran bagi kita sampai pada saat ini. Dan kita yakin dan percaya bahwa kita sadar kita adalah milik Kristus. Ketika kita akan melakukan sesuatu yang tidak baik, Roh Kudus Allah mengingatkan kepada kita supaya kita tidak melakukan hal itu. Karena Bapak, Ibu, saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, dan kita pun seharusnya hidup di dalam roh yang menjadi milik Kristus pada ayat yang ke-9, yaitu kita memahami benar-benar bahwa tanpa roh yang ada dalam hati dan pikiran kita, kita tidak dapat melakukan sesuatu. Tanpa roh yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan. Misalnya pekerjaan kita adalah melayani misalnya. Tanpa Roh Kudus yang memimpin kita, apa yang akan kita sampaikan kepada jemaat kita, maka semuanya akan sia-sia. Karena begitu, pentingnya Roh Kudus akan berdiam selalu di dalam hati kita. Dan inilah juga yang disampaikan kepada jemaat yang ada di Roma, agar mereka sungguh-sungguh percaya bahwa mereka benar-benar adalah milik Yesus Kristus. Karena itu mereka harus mendekatkan diri kepada Yesus Kristus dan selalu mengundang Roh Kudus hadir dalam hati dan pikiran mereka untuk memampukan mengerti. Jikalau Roh Kudus tidak ada, kita tidak mengerti siapa Yesus Kristus itu. Apa yang kita ucapkan tanpa Roh Kudus memimpin kita, memberkati bibir lidah kita, entah apa yang akan kita ucapkan. Tetapi itulah pentingnya Roh Kudus Allah berdiam di dalam kita pada ayat yang ke-10. Nah, ketika Roh Allah ada di dalam diri kita, Roh yang menuntun kita melakukan segala sesuatunya. Dan Roh Kudus juga yang memimpin kita untuk melakukan pelayanan-pelayanan, dan Roh Kudus juga yang hadir bersama-sama dengan kita ketika kita hadir di tempat-tempat orang yang sakit. Roh Kudus Allah hadir bersama-sama dengan kita, mengajarkan kita bagaimana berdoa untuk orang-orang sakit, bagaimana berdoa untuk orang yang bergumul. Roh Kudus Allah semua yang mengatur kata-kata itu dalam hati dan pikiran kita, sehingga dikatakan kita dimampukan melakukan hal seperti itu.
Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, apa yang kita pelajari dalam firman Tuhan pada saat ini yang dikatakan tanda seseorang sebagai milik Yesus Kristus. Kita adalah milik Yesus Kristus. Kita hidup di dalamnya. Karena itu firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita, marilah kita memancarkan kehidupan ini sebagai tanda kita milik Yesus Kristus, di mana kita akan memancarkan kehidupan kita sebagai tanda milik Yesus Kristus. Tentunya pertama-tama di tengah-tengah keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi cucu-cucu kita, dan katakan dalam keluarga kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita nampakkan dalam kehidupan kita supaya anak-anak kita, keturunan kita juga menjadi milik Yesus Kristus dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupannya. Dan yang kedua, bahwa semuanya ini, bahwa Roh Kudus Allah yang memimpin kita untuk menyaksikan siapa Yesus di dalam kehidupan kita, apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Semuanya adalah Roh Kudus yang memimpin kita, memampukan kita. Makanya kalau kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan, kita mohon Roh Kudus Allah hadir bersama-sama dengan kita, memampukan kita untuk mengerti firman yang kita pelajari, yang kita renungkan bersama-sama, supaya kita mengerti dan kita juga dapat melakukannya dalam kehidupan kita, yaitu di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah dimanapun kita berada, khususnya juga di tengah-tengah persekutuan kita. Kita harus menghadirkan Roh Kudus Allah, karena Roh Kudus Allah itulah yang dapat memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu, dan juga kepada keluarga anak-anak kita. Mari kita nampakkan, tampilkan perilaku kita, karakter kita, supaya anak-anak kita melihat bahwa demikianlah kita hidup karena kita sudah menjadi milik Yesus Kristus. Dan mereka tahu bahwa melalui kebangkitan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga, itulah yang menyelamatkan umat manusia. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kembali lagi kita akan melihat keberadaan kita pada saat ini, yaitu di tengah pandemi COVID-19 yang masih mewabah. Biasanya itu mencemaskan kita sebagai manusia. Pasti kita cemas menghadapi ini, walaupun dikatakan kita sudah melakukan anjuran-anjuran pemerintah pakai masker dan lain sebagainya. Tetapi kadang-kadang ketakutan itu seolah-olah kita tidak percaya bahwa Yesus Kristus, Roh Kudus Allah ada menyertai kita. Dan inilah Bapak Ibu saudara-saudara yang perlu kita pelajari sebagai milik Yesus Kristus. Dan juga walaupun kita percaya kita adalah milik Kristus, Kristus ada menyertai kita. Tetapi juga kalau kita tidak hati-hati, tentunya kita akan jatuh. Karena hikmat Tuhan. Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk menghadapi pandemi COVID-19 pada saat ini. Dan inilah yang kita lakukan pada saat ini. Sekalipun mungkin ada juga saudara-saudara kita yang meninggal dunia oleh karena penyakit lain dan juga COVID-19. Tetapi apa yang terjadi itu semuanya itu adalah kehendak Allah. Bukan kehendak kita. Tetapi semuanya itu adalah kehendak Allah. Dan di dalamnya itu Tuhan akan
menampakkan apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Karena Tuhan melakukan sesuatu, Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Jangan kita katakan bahwa kita adalah milik Kristus. Tetapi banyak saudara-saudara kita yang meninggal karena COVID. Itu yang saya katakan tadi, karena Tuhan menghendaki saudara-saudara kita meninggal oleh karena COVID. Dan banyak juga saudara-saudara kita yang meninggal dalam bulan-bulan masa pandemi COVID-19 ini bukan karena penyakit, bukan karena virus COVID, tetapi penyakit-penyakit lain yang dihadapi oleh mereka. Jadi itulah Bapak Ibu saudara-saudara, kita perlu sadari bahwa kita adalah milik Kristus dan Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Roh Kudus Allah selalu hadir bersama-sama dengan kita, mengatur perjalanan kehidupan umat yang percaya kepadanya. Karena itu, marilah Bapak Ibu saudara-saudara, kita percaya, kita menyerahkan diri kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah milik kita dan kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Selamat merenungkan dan marilah kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan sebagai milik Yesus Kristus, dan mari menyerahkan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita tunduk kepala, merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan kita datang di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Ya Tuhan, Engkau maha baik Tuhan, tidak pernah meninggalkan kami dalam kehidupan ini. Nyata lagi kasih-Mu pada malam hari ini Tuhan, pada jam ini ya Bapa. Engkau telah menuntun kami sehingga kami dapat memuji-muji nama-Mu Tuhan. Terlebih khusus kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya kami dapat melakukannya oleh karena Roh Kudus Allah hadir bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya Roh Kudus Allah akan lebih menjelaskan dalam hati kami, supaya firman-Mu itu kami mengerti, kami pahami, dan kami dapat melakukannya.
dalam sepanjang hari kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, jikalau firman-Mu mengajak kami pada malam hari ini, bahwa kami adalah milik Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, karena kami ini adalah manusia yang berdosa. Tetapi Tuhan telah memanggil kami, Tuhan telah menyelamatkan kami dengan cuma-cuma. Terima kasih ya Tuhan, biarlah keselamatan ini yang ada pada diri kami ya Bapa, kami terus-menerus mengerjakannya itu sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan yang tubuh yang lemah karena sakit penyakit selain dari COVID ya Bapa. Mari Tuhan menyertai mereka. Mari Tuhan memberikan kekuatan dan juga kesembuhan, kepulihan kepada mereka, agar mereka juga tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang beribadah di rumah dalam ibadah keluarga malam hari ini. Mari Tuhan juga menyertai mereka di sana, sehingga mereka dapat memahami firman yang telah disampaikan pada malam hari ini, karena Roh Kudus Allah hadir bersama-sama dengan mereka. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sementara dalam perawatan maupun dalam masa pemulihan. Mari Tuhan menyertai, berkati tangan-tangan para medis yang memberikan perawatan kepadanya. Biarlah mereka boleh sembuh, boleh pulih dan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga bersyukur pada malam hari ini kami telah hadir bersama-sama. Sektor pelayanan 8 yang hadir bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu dalam kehidupan rumah tangganya. Bapa di dalam surga, kami juga mengucap syukur atas kehadiran Satgas adaptasi kebiasaan baru yang melaksanakan tugasnya, juga multimedia sound system, dan juga saudara-saudara kami pemandu lagu dan juga organis. Kami berdoa bagi mereka, kiranya Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka, agar mereka senantiasa siap setia melakukan tugas-tugas yang dilakukannya setiap saat sebagai talenta bagi saudara-saudara kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, pegawai kantor yang selalu menyediakan kebutuhan kami khususnya dalam ibadah ini. Berkati mereka. Demikian pun juga security yang sebagai keamanan di Batra Kasih Makassar. Demikian pun juga koster dan juga cleaning service dan juga pegawai-pegawai lainnya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam kehidupannya. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan yang berduka pada saat ini. Karena Tuhan telah memuliakan saudara-saudara kami. Mereka memang kehilangan ya Bapa, tetapi kami boleh kehilangan, tetapi Tuhan tidak pernah. Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kami. Itulah yang menjadi kekuatan kepada kami dan juga bagi saudara-saudara kami yang masih berduka dan sementara berduka pada saat ini. Jangan tinggalkan mereka Tuhan, tetapi biarlah Tuhan selalu bersama-sama memberikan kekuatan penghiburan kepada mereka, agar mereka tidak larut dalam kedukaan, tetapi mereka boleh bangkit bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa
bagi warga jemaat dari sektor 1 sampai 12. Demikian pun juga majelis-majelis yang dengan setia melaksanakan tugasnya pada waktunya dari sektor 1 sampai 12. Berkati mereka dalam kehidupannya, agar para majelis Tuhan senantiasa setia melaksanakan tugas yang sudah diemban dan sudah dipercayakan kepada mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang melaksanakan tugas, bagi saudara-saudara kami bagian kerohanian, bagian di kepemerintahan, dan juga saudara-saudara kami yang bekerja di bagian swasta. Mari Tuhan memberkati mereka. Ajarkan kami untuk senantiasa bergandengan tangan untuk melaksanakan tugas kami masing-masing, agar di dalamnya itu nama Tuhan juga senantiasa dipuji dan dimuliakan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk GPIB tingkat sinodal, MUPEL GPIB se-Indonesia, dan juga khususnya MUPEL Sulsel Bara, dan jemaat-jemaat yang ada, pengurus-pengurus pelkat yang ada, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, dengan penuh kesetiaan, walaupun menghadapi banyak tantangan dan hambatan, tetapi mereka percaya bahwa Yesus menyertai mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa, walaupun pada saat ini masih ada beberapa program yang tidak terlaksana karena sesuatu hal, tetapi kami percaya Tuhan akan menyertai para hamba-hamba-Mu yang menyusun program itu. Biarlah semuanya itu dapat terlaksana dengan baik. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi kami yang ada dalam rumah-Mu ini Tuhan. Dari majelis sektor 8, pemandu lagu, dan juga kantoria, dan juga Satgas Adaptasi Kebiasaan Baru, multimedia yang ada. Berkati kami semua Tuhan, agar dengan berkat-berkat Tuhan kami meyakini bahwa benar-benar kami adalah milik Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dengarkanlah doa kami dan sambutlah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita memberikan persembahan sebagai rasa syukur kepada Tuhan yang telah memelihara dan mencukupkan segala hal dalam hidup kita, dengan mengingat pesan Alkitab yang terdapat dalam surat 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 yang menyatakan, hendaklah masing-masing
memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 393, bait yang pertama dan bait yang kedua sesudah persembahan dijalankan. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan rahmat yang Engkau limpahkan dalam kehidupan keluarga kami, sehingga kami ada sampai dengan hari ini. Kami bersyukur Engkau memperkenankan kami datang dan membawa persembahan kami yang asalnya juga daripada-Mu.
Apa yang kami bawa ini tidak sebanding dengan kasih dan pengorbanan yang Engkau nyatakan bagi kami. Namun, kiranya Engkau berkenan menerimanya agar dapat berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Rabu 18 Agustus 2021. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warga jemaat yang mengingatkan akan panggilan pengutusan dan pelayan gereja. 1. Bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Dina Lambe Paimbonan, pelayan liturgi Diaken Penatua Sektor Pelayanan 8, organis Saudara Stefli, pemandu lagu Klaedi Sairtian, produksi siaran tim multimedia, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru. Atas pelayanannya pada hari ini, Tuhan memberkati. Ibadah keluarga via online, hari tanggal Rabu 25 Agustus 2021, waktu pukul 19.00 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Sri Mulyani Larobu, pelayan liturgi Penatua Meti DR Takasili, Diaken Christine Natalina Bermuli, pemandu lagu Saudari Anastasia Yakob, organis Adik Andrea Leo, tempat gedung gereja GPIB Bahtera Kasih. Mohon perhatian kehadiran jemaat secara online pada ibadah tersebut. Ibadah Pelkat GP online. Ibadah Pelkat GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 19 Agustus 2021 waktu pukul 19.30 hingga selesai. Pelayan firman Pendeta Helmi Supit, pelayan liturgi Pelkat GP, pemandu lagu Pelkat GP, organis Pelkat GP, tempat gedung gereja GPIB Bahtera Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat GP secara online pada ibadah tersebut. Ibadah Pelkat PKLU GPIB Mupel Sulselbara via Zoom. Hari tanggal Sabtu 21 Agustus 2021. Waktu pukul 10.00 sampai selesai. Tempat GPIB Jemaat Betania Makassar. Media Zoom Mupel Sulselbara. Meeting ID 874-062-2327. Passcode PKLU Elomius Padatu MTH MPA. Untuk itu dimohon kehadiran pengurus dan anggota Pelkat PKLU secara online pada ibadah tersebut. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bantuan-bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat. Jemaat kekasih Tuhan, mari berdiri untuk kita pulang ke rumah kita masing-masing, dan kita akan mendengarkan amanat pengutusan. Hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan bersama keluarga, sesama, dan alam ciptaan Tuhan.
Lakukanlah firman-Nya yang sudah kamu dengar. Yakinlah Roh Kudus Tuhan selalu menyinari langkah hidupmu, kini, selalu, dan sepanjang masa. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tentram. Perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka, dengan Tuhan ku tempuh. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tentram. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara sekalian sekarang ini sampai kekal selama-lamanya.